Sebelum lanjut episode 221-225 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. STOKING hitammu sepertinya rusak. Episode 221. Richard sedang mengobrol di kantor Yolanda. Dia mendengar Yolanda mengatakan bahwa restoran Zelda telah direnovasi. Kemarin Zelda datang sore hari. Richard berpikir tentang mencium Zelda di ruang bar terakhir kali. Kesalahan. Tidak baik bagaimana menghadapinya. Richard takut dia tidak tahan hari itu dan tertarik dengan tubuh seksi Zelda. Dia benar-benar melakukan apa yang Zelda lakukan. Saya juga kasihan pada Zelda, karena Richard tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Richard menghela nafas. Pada saat ini, ponselnya WeChat memiliki informasi, tetapi itu adalah Gracia, ini. Richard melihatnya dengan ragu, dan Gracia mengirim gambar tersenyum. Untuk apa ini? Richard mengabaikannya dengan curiga dan memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Kenan harus mencoba untuk tidak muncul. Bagaimanapun, masalah Gracia pada dasarnya diselesaikan sekarang. Richard berpikir, hari ini aku harus pergi ke Gracia untuk meminjam rentenir untuk pergi dan melihatnya. Richard tidak sabar untuk meruntuhkan posisi perusahaan ini. Dia berdiri, Yolanda, aku akan keluar. Ya, Yolanda mengangguk sambil tersenyum. Tapi ngomong-ngomong, ngobrol sama wanita cantik kayak Yolanda masih enak banget sih, toh, akrab. Richard bisa bercanda dengannya, melihat wanita cantik tertawa, nyatanya semacam kenikmatan, toh Yolanda itu nyata kecantikan. Hanya ketika Richard hendak pergi, dia tiba-tiba melihat stoking hitam yang dikenakan Yolanda hari ini. Bagian belakang kakinya sedikit patah. Dia mungkin tidak melihatnya. Stoking hitamnya terbuka, dan kulit putih di dalamnya benar-benar menarik perhatian. Faktanya, pria menyukai perasaan yang membayangi ini. Dia sering rok, jadi kaki sering terlihat, tapi hari ini menjulang, masih tidak ada godaan. Richard berpikir untuk tidak mengatakan ya, bagaimanapun juga, itu agak memalukan, tetapi berpikir tentang menjadi terlalu akrab, dia berkata, itu, stoking hitammu sepertinya rusak. Yolanda menunduk, memang benar, dia sedikit malu, wajahnya yang cantik sedikit merah, seperti apel, ya. Akan lebih baik untuk melepasnya. Richard membuat komentar. Bagaimanapun, dia adalah pakaian profesional dan roknya tidak pendek. Yolanda mengangguk dengan canggung, ya. Suasana ini memalukan, dan tentu saja Richard tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dia meliriknya lagi dan berbalik untuk keluar. Yolanda menghela nafas lega dan bersiap untuk pergi ke toilet untuk melepasnya, jadi sangat buruk untuk memakainya. Tapi kali ini, Gracia masuk, bagaimana dengan Richard? Baru saja keluar, kata Yolanda. Ya. Gracia cemberut, dia hanya bertanya dengan jelas. Wilbur Wendell mengakui bahwa, Kenan, adalah Richard. Hati Gracia yang menggantung longgar, benarkah dia? Pada saat yang sama, Gracia sangat tersentuh karena, Kenan, ini terlalu banyak membantunya. Tidak heran dia membayar kembali kepadanya sebelumnya. Dia tidak pernah menerimanya. Ternyata suaminya. Tapi mengapa Wilbur Wendell berpura-pura? Gracia sedikit tersesat, tetapi tidak peduli apa, Kenan, itu adalah Richard, yang cukup untuk mengejutkan Gracia. Tapi Gracia bahkan lebih bingung. Pada awalnya, Richard menggunakan WeChat untuk mentransfer 200.000 padanya. Saat itu, Gracia menyita, meminjam 500.000 lagi, dan membeli 2 mobil. Lalu Richard dari mana uang itu berasal? Gracia bingung, apa yang terjadi? Zelda memberikannya. Atau wanita Rolls-Royce di Beijing. Gracia dan Yolanda menyambutnya. Dia keluar dan bersiap untuk memanggil Richard. Lagi pula, dia baru saja mengirim WeChat dan tidak kembali. Gracia sedikit tersesat. Apakah Anda siap untuk mengakuinya? Dia mengirim WeChat ke Richard lagi, tetapi dia tidak kembali. Gracia menghentakkan kakinya, suami, kapan kamu akan menyembunyikanku? Ketika Gracia baru saja datang, dia memikirkan bagaimana cara membalas Richard. Jika tidak, Gracia merasa malu. Sekali lagi hidup bersama, pria dan wanita pasti akan memikirkan hal-hal itu. Selama beberapa hari, Richard memeluk dirinya sendiri selama beberapa hari, semua tidur di malam hari, tetapi kadang-kadang tangannya tidak jujur, tentu saja Gracia tidak akan menolak, lagi pula, dia sudah siap untuk memberi Richard ketika dia berusia 15 atau 16 tahun, hanya dia bahkan tidak mau.
Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Richard. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk aspek itu. Bagaimanapun, dia memeluk Richard setiap hari untuk tidur, dan dia akan merasa nyaman dan tidur nyenyak. Yang lain, dia tidak terlalu peduli, hanya aku khawatir tentang Richard, Gracia suami yang gugup, kapan kamu menginginkanku? Saya hampir siap selama 10 tahun, Gracia merasa bahwa dia harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu malam ini. Suaminya memperlakukannya dengan sangat baik, tentu saja dia harus mengambil inisiatif. Richard pergi sendiri, berpikir bahwa lebih baik pergi ke hotel ibunya dan meminta beberapa orang untuk lewat. Bagaimanapun, Chunto adalah rentenir. Masih banyak orang. Richard tidak ingin membalikkan kapal di selokan. Banyak orang masih menakut-nakuti urin mereka. Ketika dia berkendara hampir ke hotel ibunya, dia tiba-tiba menerima telepon dari ibunya, mengatakan bahwa Bibi Logan telah datang ke pasar laut dan memintanya untuk mengambilnya. Richard terkejut. Mengapa Bibi Logan tiba-tiba pergi ke pasar laut? Tapi Richard harus mendengarkan kata-kata ibuku, belum lagi kesan Richard tentang Bibi Logan sangat baik. Sang ibu juga berkata bahwa Bibi Logan datang untuk bermain, biarkan Richard bermain dengan Bibi Logan, dan Richard memikirkan hal ini. Seharusnya begitu. Dia berbalik dan segera pergi ke bandara. Setelah menunggu beberapa saat, Richard melihat Bibi Logan berjalan dengan sepatu hak tinggi yang halus dan mengenakan rok selutut dengan temperamen di luarnya. Saya harus mengatakan, Bibi Logan benar-benar cantik. Betis yang terbuka itu kencang dan putih, memancarkan kilau yang menawan. Sosoknya cekung dan cembung. Ikat pinggang menguraikan perut yang kencang, dan tubuh bagian atas bulat dan roknya bulat. Itu benar-benar indah. Richard tercengang dan ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia berada di ibu kota, ketika dia pertama kali masuk ke mobil Bibi Logan, aroma Richard tak terlupakan sejauh ini. Wanita cantik seperti ini benar-benar memancarkan rasa menawan di sekujur tubuhnya. Richard, Logan melihat Richard dan melambai sambil tersenyum. Richard terkejut. Mengapa Bibi Logan tidak membawa pengawalnya? Bukankah dia tuan yang sama dengan ibunya? Mungkin, kalau tidak, bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu muncul sendirian? Logan menarik kopernya, tentu saja Richard datang membantu. Bibi Logan, melihat wanita yang begitu cantik, Richard sedikit gugup dan suaranya tenang. Sehat. Logan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata menawan, dengan air. Richard tercengang. Logan mengulurkan tangan putihnya yang indah dan menyentuh dahi Richard. Dia tersenyum dan berkata, apa yang membuat terpana? Mengangkat tangannya seperti ini, Richard melihat ketiaknya, yang juga harum, dan putih dan tanpa bekas, yang benar-benar membuat Richard kagum. Jantung Richard berdebar kencang. Dia tentu tidak tahu bahwa ibunya telah meminta Logan untuk datang, hanya untuk mencocokkan dia dan Logan. Bagaimana lagi Richard akan datang untuk mengambil pesawat sendirian? Logan Mei mengalihkan pandangannya dan menatap Richard lagi. Dia sedikit tercengang. Dia tidak melihat Karen Lee. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Karen Lee? Logan pintar tapi tidak ada yang bisa membandingkan. Ada sedikit tawa di hati Logan. Dia menatap Sister Richard King dengan lembut. Anakmu terlalu muda. Bagaimana itu bisa cocok untuk saya? Dia masih anak-anak. Bibi Logan, apakah kamu lapar? Aku akan mengajakmu makan malam. Tentu saja Richard mengajak Logan ke hotel ibu, restoran bintang 5, apa enaknya? Bagus. Logan mengangguk. Richard mengambil koper dari tangan Logan dan menyentuh tangannya. Dengan lembut, Richard tersipu dan buru-buru membawa koper itu ke tempat parkirnya. Logan tersenyum sedikit dan mengikuti Richard. Richard memasukkan barang bawaannya, Logan sudah melakukannya, duduk di sebelah Richard, ketika tangan Richard bergeser, dia dekat, dia bisa merasakan suhu kaki indahnya. Richard buru-buru menggelengkan kepalanya, apa yang dia pikirkan. Richard menelepon ibunya dan mengatakan bahwa Bibi Logan telah menerimanya, tetapi hotel itu tidak memiliki kamar. Biarkan Richard mengatur Logan. Richard tidak terkejut. Bisnis hotel ibunya sangat bagus, setiap hari penuh. Ini adalah operasi dasar. Karena hotel ibuku tidak memiliki kamar, maka kamu hanya bisa salah dengan Bibi Logan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Bagaimanapun, dia harus tinggal di rumah Gracia dan membiarkan Bibi Logan tinggal di rumahnya sendiri, dia seharusnya tidak keberatan. Bibi Logan, ibuku berkata bahwa hotel tidak memiliki kamar, dia tidak berada di pasar laut, jadi biarkan aku membawamu ke rumahku untuk tinggal, bagaimana menurutmu? Richard meminta pendapatnya.
Ya, kamu bisa memutuskan. Logan tersenyum. Richard hanya bisa mengajak Bibi Logan makan malam di hotel ibunya, lalu mengantar Bibi Logan ke rumahnya, tapi yang tidak disangka Richard adalah dia tinggal di sini hari ini. Episode 222, Bibi Logan, ini rumahku. Ini berantakan. Anda tidak keberatan. Richard membuka pintu dengan malu dan berjalan masuk dengan koper Logan. Logan mengikuti, dan matanya berbalik, tersenyum, tidak apa-apa. Ini sedikit berantakan. Logan mengulurkan tangannya untuk mengikat rambutnya, dan kemudian mengatur rumah Richard. Richard merasa malu dan berkata bahwa saya akan mengurusnya sendiri. Pasti tidak akan berhasil untuk meminta Bibi Logan datang dan membersihkan rumah sendiri. Tidak apa-apa. Logan menggelengkan kepalanya, rumahnya sendiri, semua dikemas sendiri. Tentu saja, Richard harus membereskan Logan. Pukul 8 malam, sudah bersih dan rapi. Richard Deli terengah-engah, dan Logan tidak bernapas. Richard terkejut. Benar saja, dia benar. Logan, seorang super tiran, bisa datang ke pasar sendirian. Dia juga ahli dalam bertarung, tetapi lebih dari selusin orang bukanlah lawannya. Tapi Bibi Logan sangat lembut, jika ada yang menjadi pacarnya, sangat memuaskan bahwa pria memiliki semua fantasi tentang wanita. Mereka memiliki sosok yang baik, cantik, dan mereka punya uang. Kuncinya adalah bersikap lembut. Siapa yang tidak ingin menemukan pacar seperti itu? Richard melihat waktu, dia siap untuk kembali. Bibi Logan, kamu tinggal di kamar ini. Bagus. Bibi Logan tersenyum. Bibi Logan, kalau begitu aku akan kembali. Datanglah besok pagi dan ajak kamu bermain. Kata Richard. Yah, aku akan menunggumu. Richard pergi ke kamar mandi dan membasuh wajahnya, lalu keluar dan melihat wanita lembut Logan. Richard bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi Logan, bolehkah saya bertanya? Oke, kamu bertanya. Logan sedang duduk di sofa saat ini. Dia tidak bermain dengan ponselnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan buku kertas dan melihatnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Richard, dia tersenyum dan melihat ke atas, dan menutup buku itu. Dia menyilangkan kakinya dan rok menutupi lututnya tepat, tapi ada persimpangan yang menggoda. Bibi Logan, apakah kamu bisa bertarung? Richard datang. Logan sedikit tercengang, dan langsung terkekeh, baiklah. Richard mengerti bahwa kata-kata ini, saya khawatir Logan dapat melawan lebih dari 20 orang, yang luar biasa. Seberapa amankah ini dengannya? Richard mengacungkan jempolnya dan Logan tersenyum. Lalu Bibi Logan aku kembali. Oke, hati-hati di jalan. Richard membuka pintu dan keluar dan memanggil Gracia dan bertanya apakah dia masih di alun-alun. Gracia mengatakan bahwa dia telah kembali ke rumah. Sebenarnya dia sangat sibuk hari ini. Selain perusahaan, dia pergi ke toko baru di sore hari. Di sana, dia mengambil foto dan berencana untuk kembali bekerja lembur di malam hari untuk mendesain. Namun, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk Richard, jadi dia memasak, dan kemudian diam-diam menunggu Richard kembali. Baiklah, istriku, aku akan segera kembali. Baiklah, suamiku menunggumu. Richard menutup telepon, tetapi ketika dia sampai di lift, lampu di atasnya tiba-tiba padam, dan Richard tidak bisa berkata-kata. Apakah karena pemadaman listrik? Ini cukup untuk runtuh, bagaimana mengatakan ini lebih dari 20 lantai. Richard ragu-ragu dan mengetuk pintu lagi untuk melihat apakah ada pemadaman listrik di rumah. Benar saja, ketika Bibi Logan membuka pintu, di dalam sudah gelap. Richard merasa malu. Pertama kali dia membawa pulang Bibi Logan, dia bertemu dengan situasi seperti itu. Logan, maaf, sepertinya ada pemadaman listrik di sini. Richard meminta maaf. Pada saat ini, Bibi Logan ada di pintu, dan pintu itu menghadap ke balkon. Dia mengenakan rok, jadi cahaya luar masuk, membuat rok Bibi Logan sedikit transparan, dan dia bisa melihat samar-samar kakinya yang bulat dan indah tertutup rok. Ini benar-benar pemandangan yang indah, jantung Richard berdenyut-denyut. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak memiliki listrik, Anda sebaiknya tidur lebih awal. Lift mati listrik. Apa kau ingin tidur di kamarmu? Logan tersenyum. Dia tidak ingin Richard turun begitu tinggi, kalau-kalau kakinya mati rasa dan gemetar, dan gas tidak bisa dikendalikan saat mengemudi, itu berbahaya. Dia masih muda dan memiliki masa depan yang cerah, jadi dia tidak boleh mengalami kecelakaan seperti ini. Richard awalnya ingin menggelengkan kepalanya dan berkata dia akan kembali,
tetapi Logan melanjutkan, masuklah, kakimu akan mati rasa dan gemetar. Itu tidak baik untuk mengemudi. Kamu belum cukup berolahraga. Richard malu. Logan artinya dia bisa naik turun dengan mudah. Kekuatan fisik Richard benar-benar tidak terlalu bagus sekarang. Richard Dwi mengirim para dewa masuk. Di malam yang gelap, mata Logan sangat indah. Richard masuk. Tiba-tiba kakinya membentur kaki lemari. Dia menguap tersandung dan jatuh. Logan mengulurkan tangan dan membantu, yang merupakan angin harum. Richard merasa tangannya tampak lembut. Dia tersipu dan telinganya merah. Untungnya, Logan tidak bisa melihatnya. Lagi pula, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Cer, hati-hati, ucap Logan pelan. Richard menutupi kakinya dan akan ditabrak rumahnya. Dia terdiam pada dirinya sendiri, dan Logan membantu Richard, dan dia melepaskan, tidur lebih awal, dan menjaganya lebih awal baik untuk tubuh. Oke, Bibi Logan, kamu tidur lebih awal. Di malam yang gelap, Bibi Logan tertawa pelan. Dia memasuki sebuah ruangan dan menutup pintu. Tidak ada anti-lock. Tentu saja Richard tidak tahu bahwa ini adalah kepercayaan Logan pada Richard. Dalam hati Logan, Richard masih kecil dan pemalu, dan dia anak yang baik, jadi dia sangat lega bisa kembali bersama Richard dan khawatir Richard akan berada dalam bahaya jika dia turun. Apa yang harus dijaga terhadap anak laki-laki? Ketika Richard kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang buruk dan lupa memberitahu Gracia bahwa dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gracia. Di sini, Gracia dengan gugup menunggu Richard kembali. Bagaimanapun, dia akan mengambil inisiatif hari ini. Dia memutuskan setelah perjuangan ideologis. Dia berpikir tentang bagaimana memulainya, seperti. Namun, ketika telepon tiba-tiba berdering, Gracia tersenyum dan pulang. Menjawab, istriku, aku tidak akan kembali hari ini. Saya berada di pihak saya sendiri. Suara Richard terdengar di telepon. Gracia tiba-tiba tersesat, di rumahnya sendiri. Apakah itu dengan Zelda? Dia juga berencana untuk menunggu Richard kembali, dan berhadapan dengan Richard. Baiklah, suami, tidurlah lebih awal. Gracia sedih. Oke, kamu tidur lebih awal. Telepon ditutup. Gracia melihat hidangan yang disiapkan. Dia makan di masa lalu dengan sedih, tetapi dia tidak punya nafsu makan. Dia jelas lapar, tapi dia tidak bisa makan lagi. Dia menghela nafas dan duduk di sofa. Dia meringkuk dan kehilangan dirinya sendiri. Hubi, apakah aku terlalu terpaksa, kamu pergi ke Zelda? Dia menghela nafas, memejamkan mata, dan tertidur untuk waktu yang lama. Pagi-pagi sekali, Richard bangun. Dia baru saja mengumpulkannya secara online dan bersiap untuk membawa Bibi Logan ke daerah indah Haisi. Dia juga memilih tempat. Popularitasnya sangat bagus. Dia keluar dan menemukan Bibi Logan. Saya telah duduk di sofa dan membaca buku. Dia benar-benar terus tidur lebih awal dan bangun lebih awal, jadi kulitnya sangat bagus. Richard melihat rambutnya basah dan dia agak merah. Seharusnya dia melakukan latihan pagi di kamar, mungkin berlatih tinju, atau yoga, menjaga tubuhnya yang sempurna. Sungguh wanita yang disiplin. Richard mengagumi dalam hatinya, dia datang dan berkata bahwa dia bisa keluar dan berbalik, Bibi Logan tersenyum, oke. Faktanya, Richard belum terlalu sering ke daerah yang indah. Dia menyiapkan 2 orang untuk sarapan di lantai bawah, dan kemudian pergi ke tempat itu untuk melihatnya lagi. Daerah pemandangan yang dia pilih sangat bagus dan harus disukai oleh Bibi Logan. Namun, ketika mereka keluar dari rumah, mereka mendengar suara sumpah serapah. Richard terkejut. Dia dan Logan berjalan ke samping dengan rasa ingin tahu, dan melihat beberapa orang mendobrak pintu orang lain, dan dindingnya disemprot dengan uang. Kata jenis. Richard tidak ingin membuat keributan, tetapi setelah melihat orang-orang ini, dia menemukan bahwa dia sebenarnya meminjam rentenir dari Gracia. Seharusnya pemilik rumah meminjam rentenir dan mendung. Koleksi. Ini benar-benar jalan yang sempit. Hanya saja Logan ada di samping, tentu saja, dia tidak bisa mengganggu suasana hatinya, jadi Richard tidak berniat untuk memanggil mereka dan berbisik Bibi Logan, kami pergi. Logan tercengang, dia tersenyum dan mengangguk, ya. Bos, lihat, wajah putih kecil itu, dia ada di sini. Namun, beberapa pria berbalik dan melihat Richard, dan langsung memarahi. Memutar kepalanya, dia tidak bisa menerima uang hari ini, dan dia sudah terbakar. Tanpa diduga,
Richard benar-benar mengenai pistolnya. Kuncinya adalah ada wanita cantik yang berdiri di samping Richard, benar-benar seperti peri. Ento iri, dia meludah dan datang, brengsek, bunga persik anakmu sangat bagus. Di sekeliling ada wanita cantik, hai, wanita cantik, saya mengundang Anda untuk sarapan, susu kedelai segar. Richard kesal dan benar-benar menggoda Bibi Logan. Dia tidak bisa menahannya. Dia mengepalkan tinjunya dan hendak memukulnya. Tapi Bibi Logan tersenyum sedikit dan berjalan ke depan Inci. Richard tidak melihat apa yang dia lakukan, dan Inci itu mengerikan. Dengan teriakan, dia pingsan lebih dari 3 meter. Richard terkejut. Chuntou juga tercengang. Bibi Logan bisa bertarung begitu banyak. Episode 223. Adik laki-laki berukuran 1 inci itu terkejut. Mereka melihat bos mereka terpana oleh wanita seperti ini, dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Siapa ini? Kuda lumpur rumput, kamu berani mengalahkan bosku. Ayo pergi bersama. Ibunya benar-benar memukuli bos kita. Pergi. Beberapa saudara muda di Intou bergegas dengan marah, tetapi sebelum Richard menjawab, hanya beberapa teriakan terdengar. Richard melihat bahwa orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Logan, dan dengan mudah dipukuli oleh Logan dengan satu tangan. Sempurna dan indah, begitu banyak kekuatan. Memecahkan 5 orang, kurang dari 3 detik. Richard merasa seperti mimpi. Logan datang dengan senyum dan suara lembut, "Cer, apa yang mereka lakukan? Pinjaman riba." Ya, mereka adalah rentenir. Richard melihat ke Inci, meskipun dia pingsan, tetapi ada rasa takut yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia seharusnya tidak berpikir bahwa seorang wanita cantik dan tinggi seperti Logan akan membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Dia pasti kaget dan ketakutan sebelum pingsan. Ultra pinjaman. Ini tidak bagus. Logan menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar Inci, dan kemudian mengirimkannya ke seseorang, dan kemudian berkata, pecahkan perusahaan rentenir orang ini. Ya, semua terpecahkan. Termasuk semua hartanya, saya tidak ingin dia memilikinya lagi. Sebuah koin. Selama-lamanya. Logan menutup telepon dan melihat Richard terkejut. Dia tersenyum dan bertanya dengan lembut, "C, apakah kamu takut?" Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahannya. Dia berencana untuk meminta ibunya untuk beberapa orang kemarin, yang memblokir posisi dan merusak perusahaannya. Tapi dia tidak menyangka Chuntou akan menggoda Bibi Logan tanpa matanya yang panjang hari ini. Bibi Logan secara pribadi menembak, ini benar-benar harinya. Logan menerima panggilan lain dan mendengar pesan. Dia sedikit tercengang. Dia menerima teleponnya dan tersenyum, "Cer, apakah kamu berlibur bersama mereka?" "Tunggu, saya akan membagikan semua properti perusahaannya kepada mereka yang membutuhkannya, dan kemudian membagi uang itu antara dia dan Anda. Hubungi kamu." Richard tidak terkejut. Seorang wanita seperti Logan hanya membutuhkan satu panggilan telepon untuk menggambarkannya hanya dengan 4 kata. "Terima kasih, Bibi Logan." Richard merasa malu. "Terima kasih untuk apa? Bawa aku sarapan, aku lapar." Logan tersenyum, mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Richard. Detak jantung Richard semakin cepat, dia melihat lengan putih Logan lagi, dan ada tali hitam di bahunya. Ini. Richard dengan cepat berhenti melihat dan menundukkan kepalanya. "Bibi Logan, ayo turun, bagus." Logan menarik tangannya, benar-benar anak yang baik. Keduanya turun dengan lift. Setengah jam kemudian, Chuntou terbangun dengan bingung, dan dia menemukan tubuhnya terluka. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia baru saja dipukuli oleh seorang wanita? Hal-hal yang tidak berguna, belum bisa bangun. Chuntou menendang beberapa adik laki-laki, tetapi mereka sangat pusing sehingga mereka tidak bisa bangun. Sejauh ini, mereka tidak bisa bangun dalam sehari. "Rumput dan kuda lumpur, wajah putih kecilmu benar-benar meminta wanita sabi untuk memukulku. Persetan." Chuntou berteriak marah, tetapi saat ini, 5 orang keluar dari lift, mengenakan jas dan kacamata hitam. Mencurigakan, sesuatu. Kelima pria itu mendekat, merasa tidak nyaman. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya Gao Liqiang, ada apa?" "Mulai hari ini, kamu tidak." Salah satu pria berbaju hitam, memegangi kepalanya dengan tangannya yang besar, dia ketakutan dan berteriak panik, "Kuda rumput dan lumpur, apakah kamu berani berurusan denganku?" Klik. Pria berbaju hitam ini, dengan tinjunya yang terkepal,
kepala dan giginya terlepas. Dia terkejut. Kamu, siapa kamu? Apakah Anda tahu siapa saya? Aku, siapa kamu sama sekali tidak penting. Kuncinya jangan panjang lebar, menyinggung Tuan Tang, kamu mengakui takdirmu. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, suaranya dingin, tinjunya pecah, di mana Chunto bisa menahan pertarungan seperti itu. Dia memohon belas kasihan, jangan melawan. Apa yang kamu inginkan? Biarkan kamu selalu memiliki makanan. Ledakan. Pria berbaju hitam itu keluar dengan pukulan, menjerit, dan segera meninggal dengan luka parah. Sebelum dia pingsan, dia penasaran. Siapa Tang yang menyinggung perasaannya? Richard mengantar Logan ke tempat yang indah, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Baru saja dia menerima informasi transfer, yang ditransfer oleh Logan, total 1,2 juta. Ini adalah pelajaran Logan. Richard merasa lega bahwa Richard pasti akan memberikan uang kepada Gracia. Dia mengajak Logan bermain di area yang indah hingga sore hari. Dia harus mengatakan bahwa Logan jarang datang ke tempat seperti ini. Dia dibawa oleh Richard. Dia tersenyum seperti seorang gadis muda, membuat Richard tercengang hampir sepanjang waktu. Logan sangat cantik, keluh Richard, siapa yang bisa menjadi pacar wanita seperti itu? Tentu saja, Richard tidak tahu. Setelah menghabiskan sore bersama Logan, Logan memperlakukan Richard dengan cara yang sama seperti anak-anaknya. Kontak tubuh yang disengaja dan tidak disengaja, menyentuh gerakan pro kepala, membuat hati Richard terkubur dalam dorongannya. Benih. Pada malam hari, Richard mengirim bibi Logan kembali, dia harus kembali hari ini, jika tidak Gracia akan berpikir lebih banyak. Bibi Logan, istirahatlah dengan baik. Aku akan membawamu ke tempat lain besok. Richard sudah siap, dan dia pasti harus membiarkan Logan kembali dengan gembira ke tempat indah lain besok. Baiklah, aku akan menunggumu. Logan tersenyum lembut. Richard turun, Logan duduk di sofa, tersenyum dan mengeluarkan buku, CR benar-benar sudah besar, King Yu, putramu terlalu muda untuk cocok denganku. Aku lebih baik menjadi bibi Logannya, kamu telah bekerja keras, CR, kemana aku akan membawaku besok? Richard melaju kembali. Dia baru saja menelepon Gracia. Dia sudah berada di rumah. Richard berkata sambil tersenyum dan segera kembali. Mobil melaju ke masyarakat. Richard naik lift. Dia mengetuk pintu dan pintu terbuka. Itu adalah Gracia. Yordania. Gracia tersesat di hatinya, dan dia sangat tersesat kemarin. Dia tidak menelepon Richard hari ini. Dia takut mengganggunya. Ketika dia menerima telepon Richard, dia terkejut. Sekarang dia melihat Richard, tidak ada ruginya di hatinya. Suamiku, masuk. Gracia menarik Richard masuk. Setelah Richard masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Gracia salah melihat matanya dan bersyukur. Apa yang sedang terjadi? Ketika Richard bingung, ponsel di sakunya berdering. Richard mengeluarkannya dan melihatnya, itu adalah Wilbur Wendell. Dia bingung dan berkata kepada Gracia untuk menjawab telepon. Gracia tentu saja mengatakan iya. Dia pergi ke balkon dan menjawab. Wilbur Wendell malu dan malu. Dia selalu berpikir untuk menelepon Richard saat itu dan berkata terus terang. Dia malu dan cemas selama sehari sebelum dia menelepon. Richard terkejut ketika dia berkata, apa yang kamu katakan? Apakah Anda memberitahu Gracia? Ya Tuhan. Richard terdiam, apa yang terjadi? Jangan keluar sebagai Kenan, mengapa Gracia menanyakan ini? Maaf, saya mengajak Anda untuk menjaga kesehatan Anda besok. Anda tahu. Wilbur Wendell bahkan lebih malu. Dia bilang dia menepuk dadanya dan mengatakan bahwa tidak ada masalah, tapi masih ada masalah. Richard menghela nafas, tidak, aku akan meneleponmu besok. Oke, aku minta maaf. Wilbur Wendell merasa bersalah. Richard bilang tidak apa-apa. Dia menutup telepon dan meletakkan telepon di sakunya. Dia berjalan dengan cemas. Gracia tahu itu, tapi dia tidak merespon sama sekali. Dia batuk. Suamiku, datang dan makan. Istri, aku, Richard benar-benar gugup. Gracia menggelengkan kepalanya dan berjalan untuk mencium Richard, lalu memeluk Richard, Hubi, Kenan. Richard malu, dia benar-benar tahu. Ternyata itu kamu. Anda telah membantu saya begitu lama, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Gracia bertanya dengan lembut. Richard sulit untuk berkata. Pada saat itu, dia menyelamatkan Gracia,
dan secara diam menambahkan Gracia di WeChat untuk sekadar menanyakan kabarnya dan ingin memberinya uang, tetapi dia tidak menyangka Gracia akan berterima kasih pada dirinya setelah mengetahui semuanya. Tentu saja, Richard tahu bahwa itu sudah keterlaluan, dan tentu saja tidak bisa terus seperti itu, jadi sulit untuk mengatakannya. Hubi, kamu sangat baik padaku, aku benar-benar tersentuh. Anda telah melakukan begitu banyak untuk saya, dan saya baru tahu sekarang, hari ini, Anda hanya berbaring, dan saya akan melayani Anda. Gracia Jordan berkata tersipu, dan Richard tentu tahu apa yang dimaksud Gracia, dan dia bersemangat. Karakter Gracia sebenarnya mengambil inisiatif. Ini benar-benar yang tidak pernah diharapkan Richard. Apakah dia sangat berterima kasih pada dirinya sendiri? Hubi, ayo makan dulu, atau tidak makan. Suami, katamu, aku bisa melakukannya. Gracia berbisik dengan malu. Episode 224. Penampilan Gracia yang pemalu, Richard sangat bersemangat. Dia telah tidur bersama selama bertahun-tahun. Sebelum itu, Gracia tidur di tempat tidur, tetapi sekarang dia lebih baik. Dia akan memeluk Richard. Dan Richard mau tidak mau menyentuhnya, dia tidak akan menolak, dia hanya akan tersipu, tapi hari ini, Richard benar-benar mendengar Gracia ingin mengambil inisiatif, yang sebenarnya tidak terjadi pada Richard. Suamiku, bagaimana? Makan, atau apakah akan lebih kuat untuk makan? Gracia tersipu menjadi apel, terutama gugup. Dia pemalu, suaranya kecil, dan dia tergoda. Begitulah rasanya, dan pria menyukainya. Richard merasakannya. Dia baru saja berjuang beberapa saat yang lalu. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah bekerja keras dan berpantang baru-baru ini, dan ingin memberikan Gracia diri yang paling kuat. Sekarang, waktu jelas tidak cukup. Richard tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Selama beberapa hari, dia berhenti dari pekerjaannya dan tidak meminta Zelda untuk membantunya. Hanya beberapa hari. Tapi Gracia tersipu malu saat ini, bahkan pria pun tidak bisa menahannya. Richard memutuskan untuk tidak mati lemas, istrinya memiliki sifat, bagaimana mungkin dia tidak bekerja sama sebagai suami. Istri, jangan makan lagi, mari kita mulai. Richard mengambil Gracia dan berjalan ke sofa. Gracia gugup dan jantungnya berdetak kencang. Dia telah mempersiapkan diri selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, Richard akan diberikan. Hubi, aku tidak begitu mengerti, tapi aku memeriksanya secara online, tidak masalah suamiku, aku berusaha keras, bisik Gracia, dia benar-benar tidak memperhatikan masalah ini. Terakhir kali pacarnya sendiri Sun Sangxiang memberitahunya tentang. Dia terkejut. Richard memikirkan cara lain. Karakternya pasti belum pernah melihat film seperti itu. Lupakan saja, katanya dia diperiksa. Istri, aku sedang mencari film yang bagus. Kata Richard, menanyakan apakah dia tahu atau tidak, saya tidak tahu. Ketika Gracia belajar, untuk mengubah nasibnya sendiri, itu cukup putus asa, belajar setiap hari, tidak sama sekali. Dia akan melepaskannya kapan saja, dia tidak bisa menyentuh hal-hal itu. Film. Apakah itu akan mengganggu? Dari mana Gracia tahu apa yang dipikirkan Richard? Dia pikir Richard berkata untuk menonton film biasa. Richard meletakkan Gracia di sofa, dan keduanya duduk. Richard meraih tangannya dan tersenyum kecil. Istrinya terlalu sederhana dalam hal ini. Richard memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak boleh mengecewakan Gracia. Hubi, kamu berbaring. Gracia menjadi tenang. Ngomong-ngomong, dia sudah tidur bersama begitu lama, apa yang begitu pemalu? Tentu saja Richard melakukan hal yang sama, tapi... Ding, ding, ponsel Gracia tiba-tiba berdering, dan Gracia masih gugup. Pada awalnya, dia pulih dari ketegangan. Gracia meliriknya dan tidak siap untuk menerimanya. Hari ini adalah hari besar. Hubi, saya tidak menjawab telepon, Gracia menggelengkan kepalanya. Richard tersenyum. Biasanya, Gracia akan menjawab telepon di tengah malam karena alasan perusahaan, tetapi hari ini, dia tidak menjawab penjelasannya, dia benar-benar ingin memberikan dirinya sendiri. Namun, setelah telepon berdering sekali, segera berdering lagi, Richard terkejut, apakah ada orang yang terburu-buru untuk menemukan Gracia? Lagi pula, tidak apa-apa untuk mengangkat telepon, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Istri, kamu yang menjawab telepon dulu. Kata Richard. Oke, suami, tunggu, aku akan menyelesaikan panggilan segera. Gracia berjalan ke tasnya dan mengeluarkan ponselnya.
Dia melihat Sun Sangsue, yang sebenarnya adalah teman baiknya di Beijing, dan dia menjawab dengan ragu. Richard mengambil napas dalam-dalam dan santai, istri Anda gugup. Semakin tegang, Gracia akan semakin kecewa nantinya. Richard menjadi tenang. Sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkannya. Bagaimana mengatakan bahwa Zelda membantunya untuk pertama kalinya, kecepatan itu benar-benar membuat Richard merasa malu. Untungnya, Zelda tidak keberatan, tetapi menghibur dirinya sendiri. Tapi ini trauma psikologis bagi Richard, ditambah lagi saat Queenie terakhir kali, sangat gugup saat itu, karena dengan kehadiran Gracia, kecepatannya lebih bergerak, Gracia pasti tidak kecewa hari ini. Tenang, jangan gugup. Richard menghibur dirinya sendiri, dan segera Gracia menelepon kembali, tetapi dengan tatapan meminta maaf, Hubi, maafkan aku, teman sekelasku Sun Sangsue punya masalah dan dikejar-kejar hutang. Dia datang ke sisiku, di stasiun, aku akan menjemputnya sekarang, apa? Mata Richard melebar. Gracia tidak bisa menahannya. Dia baru saja menerima telepon dari Sun Sangxiang. Dia menangis, mengatakan bahwa dia menyinggung perasaannya. Perusahaan itu hilang, dan dia berutang jutaan. Dia tidak bisa menahannya. Gracia sangat bersyukur bahwa Sun Sangsue memperlakukannya begitu banyak di Beijing terakhir kali, jadi Gracia tidak bisa menolak. Dia datang dan mencium Richard, Hubi, maafkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut, aku harus menjemputnya, kalau tidak dia mungkin dalam masalah, maaf, Richard benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi pada ibunya? Gracia banyak meminta maaf, apalagi yang bisa dilakukan Richard. Saya hanya bisa setuju. Terima kasih, suamiku, aku pergi. Gracia menghela nafas dan mengeluarkan kunci mobil. Richard benar-benar ditelepon, dia menghela nafas. Pergi mandi. Richard mandi air dingin, dan tertidur di sofa, dan lelah. Setelah bermain dengan Logan selama sehari-hari ini, Richard bermimpi bahwa dia telah kembali ke rumah, dan mendengar suara kamar mandi di kamarnya. Dia mendorong pintu masuk, merasa harum, ditutupi dengan kelembaban, dan ada sosok cekung dan cembung di dalamnya. Richard segera ketakutan. Terkunci. Richard menamparkan dirinya sendiri, apa yang dipikirkan ibunya. Richard menghela nafas, apakah terlalu lama bermain dengan bibi Logan hari ini, jadi. Aku sialan. Ini tidak boleh dikacaukan. Richard menggelengkan kepalanya, dan seorang lelaki dingin sangat ketakutan. Dia melihat waktu, itu jam 3 atau 4 pagi, dia pergi ke toilet, dia berdiri dan berjalan ke pintu toilet, dia mendengar sesuatu di dalam. Richard tersenyum, Gracia Jordan ada di dalam. Hai. Richard berbisik dan membuka pintu, dan kemudian terlepas dari 3, 71 dan 21, dia menggunakannya untuk melawan tenaga di dalam, tetapi Richard segera menemukan masalahnya, mengapa Gracia kecil di depan. Richard bergidik, melepaskan punggungnya yang terkejut. Mima, Sun Sangsue. Mengapa dia tinggal di? Bukankah seharusnya Gracia membuka kamarnya? Ya, maafkan aku. Wajah Richard merah, dan dia bingung. Dia hanya tidak tahu bahwa Sun Sangsue ada di dalam. Kalau tidak, mengapa dia membuka pintu? Sun Sangsue melirik Richard dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Richard berkeringat dingin. Terakhir kali, dia salah menyentuh Queenie, tapi kali ini dia menyentuh Sun Sangsue. Terlebih lagi, kuncinya adalah terakhir kali Richard tidak terlalu memperhatikannya, tetapi hanya dengan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tubuh Sun Sangsue sangat diharapkan. Richard menggelengkan kepalanya, dia menjadi tenang, pergi ke toilet, berjalan melewati pintu Gracia, pintunya tertutup, Sun Sangsue seharusnya tidur dengan Gracia. Richard menggelengkan kepalanya, itu adalah kesalahpahaman, kamu tidak memberi tahu Gracia. Gracia tahu bahwa itu akan benar-benar terjadi. Richard sedang duduk di sofa, itu berguling-guling, itu terlalu menarik hari ini, Gracia, Sun Sangsue barusan, ini tidak heran Richard. Richard mengeluarkan ponselnya dan membaca foto Lara di WeChat. Richard punya ide yang mesum, dan sekarang dia berinisiatif untuk menelepon Lara, dan Lara akan keluar, tapi, setelah beberapa saat, Richard meletakkan teleponnya dan memejamkan mata untuk tidur, pantang. Suamiku, sarapanlah. Gracia berbisik pada Richard. Richard membuka matanya bingung, dan menemukan bahwa itu sudah jam 7 atau 8. Aku sialan. Apa yang terjadi? Tadi malam saya tidur terlalu larut, jadi saya tidak bisa bangun sama sekali.
Richard mengangguk dan pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Gracia berbisik bahwa Sun Sangsue hidup selama beberapa hari dan Richard mau tidak mau melirik Sun Sangsue. Dia sedang sarapan. Richard menghela napas lega. Sepertinya dia pura-pura tidak mengingat masalah toilet tadi malam. Itu akan menjadi yang terbaik. Sun Sangsue menoleh untuk melihat Richard. Richard merasa bersalah dan segera pergi ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Setelah 3 orang sarapan, Gracia bertanya kepada Richard apakah dia ingin pergi ke perusahaan. Richard menggelengkan kepalanya. Dia masih perlu menemani Bibi Logan hari ini, jadi dia tidak bisa pergi. Richard mengatakan ada sesuatu yang salah. Yah, kalau begitu aku pergi ke perusahaan, Xiaoxue, kamu istirahat dengan tenang, tidak apa-apa. Gracia menghibur. Sun Sangsue mengangguk. Setelah Gracia keluar, tentu saja Richard akan keluar. Seberapa tidak pantas pria kesepian ini. Bagaimana memalukan. Richard berjalan ke pintu. Aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti itu. Sun Sangsue berkata tiba-tiba. Episode 225. Richard malu, apa yang bisa dia katakan? Apakah Anda memiliki sosok khusus? Lagi pula, dia benar-benar salah tadi malam. Richard mengakui bahwa jika Sun Sangsue akan marah, maka Richard menerima bahwa dia tidak nakal, dan awalnya salah. Sun Sangsue dalam suasana hati yang buruk tadi malam, dan dia menangkapnya secara tidak dapat dijelaskan. Dia tidak menamparkan Richard tadi malam. Maaf, saya pikir Anda Gracia, jadi saya salah menangkap, maaf. Kata Richard. Suasananya canggung. Sun Sangsue melirik Richard tanpa berbicara. Richard merasa malu, atau akankah saya memberi Anda kompensasi? Setelah beberapa goresan, saya menikah dan membayarnya. Bagaimana mengatakan bahwa aku masih asing baginya, apa yang mungkin telah menyakiti hatinya tadi malam? Alasan utamanya adalah karena Richard ingin menutup mulutnya. Ini tidak boleh diketahui oleh Gracia. Apa yang kamu perlakukan padaku? Ayam. Sun Sangsue berdiri, minum susu kedelai terakhir dan berjalan ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Richard Zheng hidup, tidak, apa yang saya perlakukan Anda sebagai ayam. Namun, Richard merasa lega, dan jika Sun Sangxiang mengejarnya, dia pasti tidak akan bisa membantah kehilangan itu. Sekarang dia bersungguh-sungguh, lupakan saja. Dia kehilangan yang bodoh. Richard mendengar gerakan di dalam, dan berbaring di tempat tidur. Richard merasa lega bahwa dia sedang tidur dan akan melupakan apa yang terjadi tadi malam. Sayangnya, Gracia sangat baik, dia harus diberi kamar. Saya tidak tahu berapa lama Gracia berniat membiarkan Sun Sangsue hidup. Richard menghela nafas, seharusnya malam yang indah tadi malam, Gracia mengambil inisiatif, betapa indah dan nyamannya. Sayangnya, Sun Sangsue ini dihancurkan. Terutama tak berdaya. Richard berbisik untuk membuka pintu dan melaju ke bawah menuju rumahnya. Hari ini dia mengajak Bibi Logan makan makanan enak. Kekayaan bersih Bibi Logan sangat kaya. Dia berpikir untuk membawa Bibi Logan ke tempat seperti rumah pertanian dan makan sesuatu yang bersahaja. Bibi Logan pasti akan menyukainya. Richard naik ke atas untuk mencari Bibi Logan. Pada waktu bersamaan, Karen Lee dan Betty membicarakan hal ini di lantai atas Yeshi Hotel. Karakter Logan akan menerima tuan muda. Betty sedikit penasaran. Dia mengenal Logan lebih baik dan tahu seperti apa karakternya. Saya tidak yakin tentang ini. Karen Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak pergi ke bandara untuk menemui Logan sehari sebelum kemarin. Dia seharusnya tahu apa maksudnya. Karakter Logan sangat bagus. Dia mungkin benar-benar junior. Kalau tidak dia mungkin akan pergi. Jadi, ini adalah poin ketidakberdayaan Karen Lee. Alasan mengapa dia membantu Logan sebelumnya, bantuan antar wanita adalah yang utama. Hal lain adalah Karen Lee berhati-hati dalam melatih seorang istri untuk Richard. Jenis yang tahu segalanya. Namun kemajuan saat ini tampaknya tidak membuahkan hasil. Namun, jika tuan muda mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu pada Logan, apa yang akan terjadi pada Logan? Tanya Betty. Karen Lee melirik Betty, mengungkapkan keanehan. Betty merasa malu, maksudku, meskipun Logan berusia 30 tahun, itu adalah yang terbaik dalam hal perawatan. Tidak ada bedanya dengan seorang gadis yang berusia 18 atau 9 tahun. Tuan muda menyukai Gracia, maka Gracia tidak lebih tua dari tuan muda. Apakah Anda berusia 5 atau 6 tahun? Tuan muda mungkin menyukai ini, jenis adik laki-laki.
Mungkin tuan muda memiliki perasaan untuk Logan, tetapi dia belum mengungkapkannya. Aku mengerti maksudmu, tapi CR yang melakukannya. Apa reaksi Logan? Aku jangan bilang, tapi itu salah, tentu tidak benar. Jika orang lain melakukan sesuatu pada Logan, Logan akan membunuh keluarganya, tapi CR apa yang telah dia lakukan padanya, apa yang bisa dia lakukan. Jika CR melakukannya, saya akan memukulinya dengan keras dan tidak menghormati wanita. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Betty mengangguk dan wajahnya kembali normal. Jadi, haruskah saya memberi mereka kesempatan untuk membuat sedikit? Jangan lakukan itu. Kepintaran Logan benar-benar langka, dia tahu tindakan apapun, tidak perlu, aku membiarkannya datang, hanya untuk membiarkan dia mulai memikirkannya, itu tidak memaksanya, bahkan untuknya, masalah emosional semacam ini mengharuskan mereka berdua untuk kultivasi diri mereka secara perlahan. Karen Lee memiliki sikap tegas. Ya, tapi aku khawatir guru tidak bisa tidak melakukan apapun pada Logan, kata Betty. Lagi pula, Logan begitu sempurna untuknya sebagai seorang wanita, penampilan, sosok, temperamen, dan kepribadian yang tidak membuat pria emosional. Richard mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan Logan, yang merupakan sifat manusia normal. Memaksa. Dia berani melakukan ini. Aku hanya. Karen Lee mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghela nafas. Oh, ikuti takdir. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Gracia? Agak bingung, dia benar-benar punya masalah. Betty menjadi berhati-hati. Karen Lee menembakkan seberkas cahaya terang di matanya. Richard naik ke atas, mengetuk pintu, dan Logan membuka pintu. Hari ini dia mengenakan pakaian kasual. Seorang wanita dengan temperamennya tidak akan mengenakan temperamen yang terbuka dan sempurna, tetapi pakaian olahraga yang longgar tidak dapat menutupinya. Sosok yang menarik, terutama kaki, sangat sempurna. Mencium aroma Logan, Richard teringat mimpi yang dia buat tadi malam. Dia bermimpi bahwa Logan sedang mandi, tetapi Richard tidak bisa membayangkan gambar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi pemandangan tadi malam dikelilingi oleh uap air, terutama yang harum. Richard menggelengkan kepalanya, tidak bisa memikirkannya. Apa yang salah? Apakah kamu tidak tidur nyenyak di malam hari? Logan tersenyum, senyumnya yang temperamental selalu menarik perhatian orang. Tidak. Richard tidak lagi menginginkan gambaran mimpi tadi malam. Logan sangat percaya pada dirinya sendiri sehingga dia tidak mengunci pintu di malam hari. Bagaimana dia bisa memikirkannya? Ibuku tahu bahwa dia akan bunuh diri. Richard berpikir seperti ini dan menenangkan hatinya, tetapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa benih impulsif yang terkubur di dalam hatinya telah berkecambah setelah mimpi tadi malam, dan itu berkembang. Baiklah, lanjutkan, aku siap, kata Richard. Dia ingin ke toilet. Logan tersenyum dan berkata iya. Richard pergi ke kamar mandi, dan dia berpikir tidak normal di dalam hatinya, apakah Logan ada di sini pada malam hari atau di toilet di kamarnya? Apa yang dia pikirkan? Richard menamparkan dirinya sendiri, jangan pikirkan itu. Setelah menggunakan toilet, Richard dan Logan turun dan mengantar Logan ke rumah pertanian. Namun, yang tidak diketahui Richard adalah Zelda mendengar gerakan pintu dan dia keluar dari rumah dan menghela nafas pelan. Setelah malam itu, apakah Anda berencana untuk mengabaikan saya? Dia ingin menghubungi Richard, tetapi bagaimana berbicara? Dia turun ke bawah dan pergi ke perusahaannya, tetapi ketika dia pergi ke sana, dia gugup dan bahkan cemas karena restorannya sepertinya bermasalah. Sepupu, apa yang kita lakukan di sini? Itu mahal dan tidak ada yang bisa dilihat. Di rumah pertanian, Lara menggerutu. Charlotte sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Selain itu, toko teh susu memiliki bisnis yang bagus baru-baru ini, dan dia menghasilkan uang, jadi Lara mengajak Charlotte jalan-jalan. Charlotte berkata bahwa dia ingin melangkah lebih jauh, jadi dia menemukannya di sini. Charlotte menghela nafas. Setelah memberi Richard terakhir kali, Richard mengabaikannya. Dia benar-benar merasa kehilangan dan kecewa. Sepupu, apakah kamu memikirkan pembohong itu? Lara cemberut, bagaimana mungkin dia tidak melihat Charlotte melihat ke atas selama dia berada di toko, bukankah ini Richard di lantai atas? Tidak, Charlotte menghela nafas. Apa yang salah? Jangan berbohong padaku, bisakah seorang wanita menipu seorang wanita? Kata Lara dengan bibir. Ada pendapat yang berbeda. Charlotte memikirkan cara untuk menatap Lara dengan serius. Kamu, apakah kamu benar-benar menyukai Richard? Lara tersipu, bagaimana mengatakan, seperti,
Lara menemukan ini lebih dan lebih. Richard kaya, Lara menyukainya. Hanya saja dia baru-baru ini mengirim WeChat ke Richard. Richard mengabaikannya dan dia juga tersesat. Dia tidak berdaya, Richard pembohong, sekarang sepupunya dan dirinya sendiri sebenarnya menyukaimu, apa yang harus aku lakukan? Saya punya solusi, tetapi itu tergantung pada apakah Anda menginginkannya atau tidak. Kata Charlotte. Sepupu, katamu, Lara malu-malu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Charlotte berkata di telinganya, Lara tersipu, ya, sepupu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Richard akan marah ketika dia tahu. Tidak apa-apa, itu tergantung pada apakah kamu menginginkannya atau tidak. Charlotte sangat serius. Lara menggigit bibirnya. Apa yang dikatakan sepupunya barusan membuatnya sulit untuk berbicara. Ketika dia mempertimbangkan, dia tiba-tiba meminta, sepupu, lihat, apakah itu mobil Richard?